Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas bagaimana statement dari seorang Habib Al-Jufri, yaitu Habib Soleh Al-Jufri, dalam videonya. Dan video ini itu tersebar di beberapa media sosial, yang diantaranya itu TikTok, dan tersebar juga itu di YouTube ya, di video-video short. Alhasil, mari kita simak dulu untuk kemudian kita komentari bagaimana statement dari Habib ini. Ya, orang tidak mengakui nasabnya Alawi, bahwa Alawi adalah nasabnya yang menyambung dengan Nabi SAW, maka ilmu ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia runtuh. Ya. Berarti jika orang-orang itu tidak meyakini bahwasanya nasab Alawi itu adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW, maka ilmu yang ada di Indonesia ini akan runtuh. Apakah hal itu memiliki kebenaran? Artinya ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, kemudian leluhur-leluhur kita, apakah semua ilmu yang mereka dapatkan itu, misalnya seperti Syekh Nawawi Banten atau Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ataupun ulama-ulama yang lain, apakah keilmuan mereka itu akan runtuh lantaran kita misalkan tidak meyakini bahwa nasab Alawi itu adalah sebuah nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW? Tentu dalam hal ini kita perlu sebuah sikap yang adil ya. Artinya kita harus membedakan mana sanad keilmuan dan mana nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Artinya secara genetik, ketika seseorang itu menyampaikan sebuah keilmuan, kemudian secara genetiknya dia menyangka, mengira, zon, berprasangka bahwa dirinya itu adalah keturunan dari Rasulullah SAW. Lalu apakah kemudian ilmunya itu langsung kemudian runtuh? Nah, tentu ini adalah satu atau dua hal yang berbeda ya. Artinya ilmu ya ilmu, ya, ilmu ya ilmu, dan nasab ya nasab. Nggak ada hubungannya antara ilmu dengan nasab. Artinya ketika seseorang itu tidak bernasabkan kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian apakah ilmunya itu kemudian tidak sah kepada Rasulullah atau bersambung kepada Rasulullah SAW? Tentu hal itu adalah satu hal yang salah. Karena dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, kemudian di situ juga ada klaim bahwa seluruh ilmu yang ada di Indonesia ini itu bermuara kepada Ba'alawi. Apakah itu memiliki kebenaran? Ya, tentu hal itu harus ada pembuktiannya. Jangan hanya sekedar klaim saja. Apalagi video yang seperti ini masuk dalam kategori doktrin-doktrin ya, yang disebarkan, yang ditebarkan di masyarakat agar masyarakat itu meyakini bahwasanya Ba'alawi adalah keturunan dari Rasulullah SAW. Ya, padahal kalau kita ini berbicara mengenai data, mengenai keilmuan, tentu apa yang disampaikan oleh Habib siapa ini? Habib Soleh Al-Jufri itu tidak bisa dipertanggungjawabkan melalui data-data ilmiah, yang nanti akan kita sambung dengan penyampaian atau artikel terbaru yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ya, yang dimuat di dalam RMI NU Banten ya. Sebab seluruh kiai-kiai yang ada di Jawa ini Seluruh ya? di Nusantara runtuh. Jadi ilmunya palsu semua. Kenapa? Karena yang membawa ilmu-ilmu para kiai-kiai yang ada di Nusantara ini adalah ilmu Ba'alawi. Oh, berarti seluruh ilmunya kiai-kiai itu adalah ilmunya Ba'alawi. Apakah ini klaim ya, ataukah ini memiliki data-data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menguatkan statement ini ya? Kalau Ba'alawinya tidak dianggap, kan runtuh semuanya. Berarti pembawa ilmunya tidak bisa dipercaya. Betul nggak? Kalau pembawa ilmunya dusta, tidak dipercaya, berarti ilmunya juga tidak dipercaya. Berarti runtuh. Ya, itu sudah saya jelaskan tadi. Oke, langsung saja. Video ini ternyata membuat Kiai Haji Imaduddin Usman itu tertarik untuk mengcounter ya statement dari Habib ini, yang hanya menyebarkan doktrin-doktrin agar masyarakat itu percaya dengan nasab Ba'alawi yang mereka klaim sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, tentu tulisan dari Kiai Haji Imaduddin itu dimuat di website RMI NU Banten, yang mana kemarin itu oleh Kiai Haji Kabib
Fahrur Rozi ya, Fahrur Rozi, itu ketua bidang keagamaan, ketua PBNU bagian keagamaan, dan ternyata ini masih ada ini. Ternyata ini masih atau pembahasan atau kajiannya Kiai Haji Madudin itu ternyata masih dimuat di RMI NU Banten. Ini tentu berarti larangan yang kemarin itu belum dilaksanakan oleh beliau ya. Oke, langsung saja kepada materi. Tulisan ini dimuat pada tanggal 23 Januari 2024 dengan judul "Jika Tidak Ada Ba'alwi, Maka Runtuh Ilmu di Nusantara". Cerita dusta Soleh Al-Jufri tentang sanad ulama Nusantara. Dalam channel YouTube Al-Famibani, Soleh Al-Jufri mengatakan kalau ada orang tidak mengakui nasab Alawi adalah nasabnya menyambung kepada Nabi Muhammad SAW, maka ilmu ahlu sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia runtuh. Ilmu-ilmu yang tersebar di kiai-kiai yang ada di Jawa ini bahkan di Nusantara runtuh. Ilmunya palsu semua. Kenapa? Karena yang membawa ilmu-ilmu yang ada di Nusantara ini adalah ilmu Ba'alawi. Kalau Ba'alawinya itu tidak dianggap, kan runtuh semua. Apa yang disampaikan oleh Soleh Al-Jufri dari klan Ba'alawi ini adalah dusta. Narasi itu tidak sesuai dengan fakta sejarah bahwa Islam masuk ke Indonesia jauh ratusan tahun sebelum datangnya imigran Ba'alawi ke Indonesia. Bagaimana bisa dikatakan orang yang ada di Indonesia tahun 1448 Masehi seperti Sunan Ampel bisa berguru kepada orang yang baru datang ke Indonesia tahun 1920 seperti Ja'far bin Syekhon As-Segaf, yaitu kakek dari Taufik As-Segaf. Artinya, kedatangan masif dari keluarga Ba'alawi yang asalnya dari Yaman menuju ke Indonesia itu ada pada masifnya itu ada pada awal-awal abad ke-20 Masehi. Itu sekitar tahun 1900-an awal-awal ya, 1904, 1910 dan seterusnya. Yang diantaranya itu adalah Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf yang merupakan kakek dari Ustadz Taufik Segaf ya. Yang sekarang ini Ustadz Taufik Segaf merupakan ketua umum RA, Robitoh Alawiyah. Okay. Klaim-klaim dusta semacam ini bagi para peneliti sejarah Ba'alawi adalah hal lumrah yang dapat ditemui dalam banyak sumber sejarah eksternal mereka. Kita bisa ambil satu contoh seperti disebut dalam banyak sumber internal Ba'alawi bahwa ulama fikih terkenal di kota Mirbat, Syekh Muhammad bin Ali Al-Qal'i, adalah murid dari Muhammad Sahib Mirbat Ba'alawi. Setelah dikonfirmasi dalam kitab-kitab sezaman, ternyata jangankan Syekh Al-Qal'i belajar kepada Muhammad Ba'alawi, sosok Muhammad Ba'alawi ini sendiri diduga kuat fiktif, tidak tercatat oleh satupun kitab-kitab nasab dan sejarah pada zaman itu. Dan untuk biografi dari Muhammad Sahib Mirbat Ba'alawi itu sudah kita ulas ya dalam beberapa konten yang bisa ditelaah, bisa disimak dalam video-video saya yang sebelumnya, mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu ya. Ya artinya untuk sosok dari Muhammad Sahib Mirbat Ba'alawi itu diduga kuat. Ya, diduga kuat itu merupakan, atau Muhammad Sahib Mirbat Ba'alawi ini adalah satu sosok yang fiktif. Nah, karena memang ketika kita telusuri data-data sejarah, baik di abad ke-5 Hijriah, ke-6 Hijriah, ke-7 Hijriah, 8 Hijriah itu belum kita temukan siapa sebenarnya yang menjadi tokoh dari Muhammad Sahib Mirbat Ba'alawi ini. Karena melihat kemasyhuran ilmunya untuk di Mirbat itu sendiri, itu bukanlah Muhammad Sahib Mirbat Ba'alawi, bukan, tetapi Muhammad bin Ali Al-Qal'i yang biografinya bisa kita dapatkan, kita ketemukan di dalam banyak dari kitab-kitab tabaqat. Yang diantaranya adalah Ibnu Samurah Al-Ja'di yang sering kita ulas, kemudian juga hal ini disebutkan oleh Bahauddin Al-Janadi, begitu juga dengan Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra dan tabaqat-tabaqat dari madhab Syafi'iyah, yang dari madhab Syafi'i itu bisa dengan mudah kita temukan biografi dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i, sementara Muhammad Sahib Mirbat yang diklaim sebagai gurunya Muhammad bin Ali Al-Qal'i itu sama sekali tidak bisa kita temukan dalam kitab-kitab sejarah. Para kiai-kiai yang ada di Indonesia hari ini mempunyai sanad keilmuan dan silsilah rantai-rantai kepada para wali songo sebagai pembawa sanad silsilah keilmuan Islam mula-mula di Nusantara. Silsilah itu tersambung dengan ulama-ulama Timur Tengah pada masanya. Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi dan tidak berguru kepada Ba'alawi, seperti yang terdapat dalam naskah Martasinga bahwa Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 dan wafat pada tahun 1568 Masehi, lahir di Mekah. Ayah seorang ulama
dan pejabat dari Mesir, ia belajar kepada para ulama-ulama di Mesir dan Mekah. Di antaranya kepada Syekh Najmuddin Al-Kubra dan kepada cucu-cucu murid Ibnu Athaillah As-Sakandari yang wafat pada tahun 1309 Masehi, pengarang kitab yang terkenal Al-Hikam, Syarah Hikam ya, dan yang benar itu Hikam. Nah, hanya saja ini kritik saya barangkali ya, bahwa ketika Sunan Gunung Jati itu berguru kepada Syekh Najmuddin Al-Kubra, dan tentu dilihat dari sisi masanya itu berjauhan. Artinya bisa jadi Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu belajarnya adalah mengenai tarekat yang dikembangkan oleh Syekh Najmuddin Al-Kubra. Karena memang dari sisi waktu itu tidak bersambung ya. Karena beda kurang lebih ada jeda di situ ada 200 tahun. Sehingga besar kemungkinan bahwa yang dipelajari oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon itu adalah thariqahnya Syekh Najmuddin Al-Kubra. Ya, bisa jadi itu dari generasi murid-muridnya atau dari generasi cucu murid dari Syekh Najmuddin Al-Kubra. Oke, kemudian para ulama-ulama Nusantara generasi selanjutnya seperti Imam Haji Wangsa Reja yang wafat pada tahun 1681 Masehi dari Kresek, Banten, leluhur Kiai Haji Ma'ruf Amin, menuntut ilmu di Mekah dan berguru kepada Ibnu Alan yang wafat pada tahun 1647 Masehi. Pengarang kitab Dalilul Falihin, sebuah kitab syarah untuk kitab Riyadhus Shalihin. Lihat Sejarah Banten Pupuh 37, 39, 43, 58. Bahkan Ibnu Alan mengarang khusus dua kitab yang dititipkan kepada Imam Haji Wangsarja untuk diberikan kepada Sultan Abdul Mafakhir untuk diajarkan di Banten. Pertama adalah kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah An As'ilatil Jawiyah. Manuskripnya masih tersimpan rapi di koleksi Perpustakaan Nasional dengan nomor A105. Kitab kedua yang ditulis Ibnu Alan untuk Sultan Abdul Mafakhir Banten adalah Raf'ul Hijab An Arais Khamsatil Abwab. Lihat manuskrip dengan kode OR 5660 pada halaman 66F atau V hingga 73 V di Perpustakaan Leiden, Belanda. Ini kalau tidak salah yang Raf'ul Hijab An Arais Khamsatil Abwab itu merupakan sebagian syarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Alan ya untuk kitab Al-Insanul Kamil karya dari Syekh Abdul Karim Al-Jili. Dan tentu kitab Al-Insanul Kamil itu merupakan suatu kitab tasawuf ya, tasawuf wujudiyah ya, yang kurang lebih satu jalur atau satu alur dengan pemahaman yang dimiliki oleh Syekh Ibnu Arabi. Dan kitab Al-Insanul Kamil ini adalah sebuah kitab yang secara rutin dikaji di Kesultanan Banten saat itu, yaitu khususnya pada masa Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir Kenari, di mana beliau ini selain sebagai seorang sultan, sebagai seorang raja, beliau ini juga dikenal sebagai salah seorang ulama yang sangat mencintai terhadap ilmu pengetahuan. Dan di antaranya adalah ketertarikan beliau untuk mengkaji pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab Al-Insanul Kamil bi Ma'rifati Al-Awakhir wal Awail, karya dari Syekh Abdul Karim Al-Jili. Kemudian generasi ulama Nusantara selanjutnya seperti Syekh Abdul Rauf Singkil, wafat pada tahun 1693 Masehi. Aceh, Syekh Yusuf Makassar yang wafat pada tahun 1669 Masehi, dan Syekh Abdul Syukur Kasunyatan Banten. Ketiganya adalah murid dari Syekh Ibrahim Al-Qurani yang wafat pada tahun 1690 Masehi. Dan kalau tidak salah Syekh Ibrahim Al-Qurani itu merupakan salah satu dari khalifah dalam thariqah Rifaiyah yang berasalkan dari Syekh Al-Qushashi, kemudian Syekh Ibnu Tabari yang ada di Mekah itu ya. Dan itu bisa kita telah dalam kitab-kitab tarajim. Kemudian seorang ulama Kurdistan yang berkarir di Madinah Al-Munawwarah, lihat Ginanjar Syaban Al-Maslakul Jali, Fatwa Ulama Madinah, dan polemik Siti Jenar di Nusantara 1674. Kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari yang wafat pada tahun 1812, Mufti Kesultanan Banjar, pengarang kitab Sabilul Muhtadin li Tafaqquhi fi Amriddin, belajar kepada ulama-ulama Timur Tengah, di antaranya kepada Syekh Muhammad Abdul Karim Saman Al-Qadiri Al-Khalwati Al-Madani, pendiri tarekat Samaniyah, kemudian kepada Syekh Syarqawi, Syekh Ad-Damanhuri, dan lain sebagainya. Syekh Damanhuri merupakan salah satu pensyarah dari kitab Al-Mantiq itu ya, Munawwarah ya, Sulamul Munawwarah. Kemudian pada abad 19 Masehi, seorang ulama Banten mendapat kedudukan tinggi di Timur Tengah karena keilmuannya dan karya tulisnya yang berkualitas. Ialah Syekh Nawawi Al-Bantani yang wafat pada tahun 1890
Masehi dari Tanara, Banten. Rumah kelahiran beliau dengan rumah penulis hanya berjarak kurang lebih 12 km. Ia berguru di Mekah kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdul Hamid Dagestani, Syekh As-Sayyid Ahmad An-Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Muhammad Khatib Duma Al-Hambali, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki, dan lain sebagainya. Murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani tersebar di seantero Nusantara. Hari ini para ulama yang ada di Indonesia, mayoritas salah satu sanad keilmuannya melalui Syekh Nawawi Al-Bantani. Pemikiran-pemikirannya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah mewarnai keislaman Indonesia hari ini. Murid-murid langsungnya sangat banyak yang menjadi ulama-ulama besar, di antaranya Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmasi yang menulis beberapa karya, yang diantaranya itu adalah kitab Hasyiah At-Tirmisi kepada kitab Al-Manhajul Qawim, yaitu Mauhibatul Fadl, ya, Mauhibatu Dzil Fadli, yang merupakan Hasyiah Tirmisi atas kitab Al-Minhajul Qawim. Kemudian juga ada Manhaj Dawin Nazar yang merupakan Bisyarah Alfiyatil Athar, yang merupakan syarah dari kitab Alfiyatus Suyuti dalam ilmu mustalahil hadis. Kemudian salah satu kitab yang saya garap, yang saya tahqiq itu adalah kitab Nailul Ma'mul bi Hasyiyat Ghayatul Usul, yaitu merupakan hasyiah atau catatan kaki atas kitab Ghayatul Usul dalam kitab Usul Fikih. Kemudian Syekh Khalil Al-Bangkalani Madura, Syekh Husin Al-Bantani Carita Banten, Syekh Tubagus Ahmad Bakri Purwakarta, Syekh Tubagus Muhammad Asnawi Al-Bantani Caringin Pandeglang, Syekh Arsatawil Al-Bantani Pejuang Geger Cilegon 1888 dan penyebar Islam di Sulawesi Utara, Syekh Hasan Mustafa Garul Fayyad Abdus Sattar bin Abdul Wahab Ad-Dahlawi Delhi, India, Syekh Muhammad Zainuddin bin Badawi As-Sumbawi Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani Patani, Thailand, Syekh Abdul Haq bin Abdul Hanan Al-Bantani cucu Syekh Nawawi, Syekh Soleh Darat As-Samarani Semarang, yang merupakan guru dari Syekh Mahfud Termas dan juga guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan juga guru dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari sebelum keberangkatan beliau ke Mekah. Kalau tidak salah, ya, nanti bisa ditelaah lagi. Kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Perti, Kiai Haji Hasan Genggong, pendiri Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mas Abdurrahman bin Jamal ini Al-Bantani, pendiri Matlaul Anwar, dan juga beliau adalah pengurus pertama atau ketua pertama PCNU Banten, yang saat itu dideklarasikan di Banten pada tahun 1928, dan datanya itu ada di perpustakaan PBNU di Jakarta, ya, dan informasi tersebut dimuat dalam satu majalah saat itu yang hanya berjalan selama beberapa tahun, lebih tepatnya adalah majalah Suara Nahdlatul Ulama dengan bahasa Jawa tapi menggunakan Arab Pegon, ya. Oke, kita lanjut. Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Haji Abdul Karim Amrullah Sumatera Barat, Kiai Haji Tahir Jamaluddin Singapura, Kiai Haji Dawud Perak Malaysia, Kiai Haji Hasan Asy'ari Bawean, Kiai Haji Najihun Mauk Tangerang, Kiai Haji Abdul Ghaffar Tirtayasa Serang, Kiai Haji Ilyas Keragilan Serang, Kiai Haji Wasyid Pejuang Geger Cilegon 1888, Kiai Haji Muhammad Romli Kresek Tangerang, Kiai Haji Tubagus Ismail Pejuang Geger Cilegon 1888, Kiai Haji Arsad Qasir Al-Bantani Pejuang Geger Cilegon 1888, dan lain-lain. Pesantren-pesantren tua di Indonesia hari ini adalah murid dan keturunan para ulama-ulama murid Syekh Nawawi Banten di atas. Pendiri pesantren Lirboyo Kiai Haji Abdul Karim adalah murid dari Syekh Khalil Bangkalan dan Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari. Pendiri pesantren Ploso, pendiri pesantren Ploso Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman adalah murid dari Kiai Haji Zainuddin Mojosari, dan Kiai Haji Zainuddin Mojosari adalah murid dari Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Zubair dari pesantren Sarang adalah murid dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Kiai Haji Ahmad Abdul Wahab Hasbullah dari pesantren Tambak Beras adalah murid dari Syekh Hasim Asy'ari. Begitu pula Kiai Haji Bisri Syuri dari pesantren Den Anyar, Buya Dimyati Banten adalah murid dari Syekh Abdul Halim. Kiai Haji Tubagus Abdul Halim yang merupakan bupati pertama kalau tidak salah di Pandeglang dari kalangan ulama, dan di sini atau di Banten itu seringkali menyebut Kiai Haji Tubagus Abdul Halim dengan sebutan Abuya Abdul Halim. Kemudian Syekh Abdul Halim adalah murid dari Syekh Husin Carita. Ini adalah contoh kecil sanad keilmuan dari ulama-ulama Nusantara
yang demikian itu hanya mengambil dari beberapa sampel daerah di Indonesia saja. Dari situ kita lihat bahwa klaim Saleh Al-Jufri bahwa sanad keilmuan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara berasal dari Ba'alawi tertolak. Bahkan hari ini sangat jarang ulama-ulama Ba'alawi kelahiran Indonesia yang alim dan menonjol dalam ilmu-ilmu keislaman seperti nahwu, fikih, usul fikih, tafsir, mantik, balaghah, dan sebagainya. Ilmu-ilmu itu tergeser oleh pendirian majelis ratib, majelis ceramah, majelis keliwanan, dan majelis sholawatan. Ketika jamaah sudah membesar, maka disebutlah bahwa pengasuh majelis itu adalah seorang ulama bahkan wali. Sementara keilmuannya belum pernah teruji, belum terdengar bagaimana ia membaca kitab Fathul Ma'in di hadapan para kiai-kiai pesantren NU yang alim dan alama. Dalam kesempatan ini, penulis mengajak kepada seluruh anak Indonesia untuk menyadari suatu hal, yaitu bahwa ada sekelompok orang yang berusaha membuat historiografi keislaman di Indonesia menurut versi mereka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pembelokan sejarah dan nasab Wali Songo, klaim jasa masa lalu dengan dongeng-dongeng peran leluhur mereka, misalnya dalam kemerdekaan. Merebut otoritas keagamaan dengan haul-haul tokoh mereka yang diatasnamakan haul kota tertentu. Padahal tokoh itu tidak diketahui jasanya bagi bangsa Indonesia pada saat hidupnya. Selain menjaga sebuah majelis, doktrin-doktrin perbudakan melalui narasi kesucian dan kehebatan keluarganya, pada saat yang sama mereka meniupkan sihir psikologis tentang rendahnya martabat bangsa Indonesia secara genetik, padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Dari itu, penulis mengajak kepada putra-putri Indonesia yang telah mempunyai kesadaran yang sama akan semua hal di atas, untuk memberi pencerahan kepada lingkungan kita, yang paling dekat kemudian kepada yang jauh bisa kita jangkau. Penulis mengajak agar hari ini putra-putri Indonesia sebanyak-banyaknya membuat channel-channel YouTube dan media sosial lainnya untuk menyanggah narasi-narasi mereka. Setiap ada sejarah bangsa yang dibelok-belokkan, langsung diangkat dan disanggah secara ilmiah, berbasis data yang seharusnya. Demikian pula, penulis mengajak kepada putra-putri Indonesia yang diberikan kemampuan menulis agar membuat tulisan akan hal itu, yang mempunyai kelebihan dana, membuat website sebanyak-banyaknya agar narasi-narasi sesat yang banyak berseliweran di beranda-beranda YouTube dan Google dapat dikalahkan oleh algoritma kebenaran yang masif. Jangan pula dilupakan yang mempunyai kemampuan IT, teknologi informasi, untuk menulis di Wikipedia dan jenis ensiklopedia digital bebas lainnya tentang sejarah para ulama kita dan nasabnya yang sahih, yang bukan hasil pembelokan. Bila melihat bahwa ulama kita telah ditulis Wikipedia dengan bernasab kepada Ba'alawi misalnya, padahal ia bukan Ba'alawi, maka tulisan itu dihapus diganti dengan nasab yang sesungguhnya. Dan kepada para ulama dan akademisi, bukti apa lagi yang harus diberikan? Semua sudah terang benderang. Ada upaya tidak terpuji dari mereka. Penulis mengajak untuk membuat buku dan jurnal-jurnal ilmiah, baik lokal maupun internasional, tentang sanggahan terhadap upaya pembelokan sejarah, tentang nasab ulama kita yang sebenarnya, tentang doktrin dan ajaran mereka dalam nilai-nilai kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Jika semua hari ini kita lakukan, maka esok sejarah-sejarah palsu itu tidak akan lagi dikonsumsi oleh anak cucu kita. Lalu anak cucu kita akan berdiri tegak sebagai manusia yang bermartabat, manusia-manusia yang mempunyai pikiran yang suci dari doktrin sesat dan sejarah yang penuh kepalsuan. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan demikianlah uraian dari tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.